Perkenalkan, nama saya Dedi Indasari, NPM 234111026 dari kelas MNJ 23C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi proses menggali ide bisnis. Banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnis ala kadarnya karena ikut tren atau yang sedang viral di media sosial saat itu. Sehingga ketika usaha yang dijalankannya tidak lagi menjadi tren, bisnisnya pun mengalami penurunan atau bahkan berhenti di tengah jalan. Dalam artikel ini, kita akan menggali dan memetakan bisnis seperti apa yang bisa dijalankan dan sesuai dengan kebutuhan pasar, minat serta kemampuan pelaku bisnis itu sendiri. Mengapa sesuai minat dan kemampuan pelaku bisnis? Karena bisnis akan bertahan lama jika kita menyukai apa yang kita lakukan. Perkembangan tren bisnis di era new normal. Meskipun yang namanya bisnis sudah ada sejak lama, tetapi makin ke sini perkembangan bisnis di Indonesia akan terus mengalami kemajuan. Kemajuan yang dimaksud di sini adalah dari segi jumlah maupun sektor. Dalam masa pandemi, berdasarkan hasil riset dari sebuah perusahaan data dan inteligensi Indonesia merupakan negara di Asia yang pemulihan bisnisnya paling cepat. Riset bertajuk Southeast Asia Recovery Index tersebut menyebutkan bahwa pada awal Oktober tahun 2021, pemulihan bisnis di Indonesia telah mencapai 91%. Hal ini dikhawatirkan selama pandemi pada sektor perekonomian Indonesia ternyata tidak terjadi. Justru, perekonomian tumbuh kembali dengan cepat dan menjadi manfaat bagi banyak orang dan juga sektor lainnya. Selain itu, kita pun tentu sudah menyadari bahwa dengan kemudahan akan akses internet, berbagai macam hal pun dapat menyentuh ruang digital. Tidak terkecuali bisnis. Bisnis yang dulunya hanya bisa dijalankan secara konvensional, belakangan sudah hadir secara online. Kehadiran bisnis yang dijalankan atau dipasarkan secara online ini pun bukan hanya menguntungkan para pebisnis, tetapi juga memudahkan konsumen. Sejumlah retail yang dulunya hanya melayani transaksi di tempat telah merambah dunia digital, baik dalam bentuk aplikasi maupun dalam bentuk toko online di website ataupun di marketplace. Peluang bisnis online untuk pelaku usaha. Untuk Indonesia sendiri, sektor bisnis online diperkirakan akan mengalami pertumbuhan 3,7 kali lipat pada tahun 2025. Pertumbuhan tersebut tidak lepas dari meningkatnya daya beli masyarakat dan kemudahan akses internet yang akan hadir sampai ke kota-kota kecil. Hal ini tentu juga diakibatkan oleh bonus demografi yang digadang-gadang sebagai titik kemajuan produktivitas bangsa Indonesia di tahun 2025 nanti. Dan kita berdoa bersama semoga cita dan harapan kita akan terwujud. Untuk sektor bisnis di Indonesia sendiri, ada 5 sektor industri manufaktur yang dicanangkan oleh pemerintah untuk dikembangkan dalam revolusi industri 4.0, yaitu yang pertama, makanan dan minuman, yang kedua, tekstil dan pakaian, yang ketiga, otomotif, yang keempat, kimia, yang kelima, elektronika. Bagaimana cara menggali ide bisnis yang sesuai dengan minat? Perihal ide bisnis memang jadi satu tantangan awal bagi mereka yang baru memulai. Meski ide bisa datang dari mana saja, tetapi untuk bisa menjadikannya pilihan perlu pertimbangan yang matang. Sebagai solusinya, satu hal yang bisa dijadikan patokan untuk mencari dan menggali ide bisnis adalah minat dari dalam diri sendiri. Kenapa? Karena jika tidak sesuai minat, kadang kita akan merasa lelah dengan rutinitas yang kita lakukan. Kadang kita akan bertanya-tanya, kenapa saya melakukan ini? Benarkah ini yang saya inginkan? Dan seterusnya, yaitu menjadi ragu dan bimbang. Berikut ini ada beberapa tips menemukan dan menggali ide bisnis sesuai dengan minat. Semoga bisa memberikan gambaran pada teman-teman nantinya. Yang pertama, kenali minat terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang.
pepatah itu perlu berlaku dalam menemukan ide bisnis sesuai dengan minat. Minat menurut KBBI adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah, keinginan. Dalam istilah sederhananya, minat bisa juga dianggap ketertarikan pada suatu hal. Nah, jika tidak sesuai dengan minat, biasanya kita akan mudah bosan dan mudah menyerah jika bisnis mengalami kegagalan. Kalau kata Raditya Dika, jalani hobimu hingga bisa menjadi profesional, sehingga nantinya kita bisa bekerja seperti melakukan hobi yang dibayar. Tindakan itu menyenangkan. Yang kedua, lakukan observasi. Setelah mengetahui apa minat diri sendiri, mulailah lakukan observasi. Amati lingkungan sekitar dan manfaatkan mesin pencari serta media sosial untuk mencari celah kira-kira apa yang dibutuhkan pasar dan bisa dijadikan bisnis berdasarkan minat. Ya, perluas relasi. Jangan ragu untuk bertanya atau mencari informasi dari orang-orang yang sudah lebih dulu terjun di dunia bisnis dan dianggap tepat untuk diajak sharing. Ceritakan minat yang dimiliki dan cobalah menggali informasi perihal ide bisnis. Bahkan tidak penutup kemungkinan bisa menemukan partner bisnis yang minat yang sama. Perluas relasi atau jaringan selain untuk menambah pengetahuan juga bermanfaat untuk upgrade skill kita loh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rom Topadimasang dalam bukunya Sekolah, itu candu. Semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah, dan semua buku adalah ilmu. Yuk perluas relasi dan ambil banyak pelajaran dari berbagai macam orang yang kita temui. Yang keempat, datang ke pameran atau workshop yang juga bisa dilakukan untuk menemukan dan menggali ide bisnis sesuai minat. Selanjutnya adalah dengan datang atau menghadiri pameran produk usaha atau bisnis maupun workshop dengan tema bisnis. Jika kita datang ke pameran produk, hal tersebut bisa memantik ide kreatif dalam hal peluang bisnis. Dalam artian, meskipun akan membuka bisnis dengan produk yang sudah umum di pasaran, kita bisa mendapatkan ide dan memberi sentuhan inovasi agar bisnis yang nanti akan dibuka dan dikembangkan punya ciri khasnya sendiri. Kalau istilah digital marketing, ATM namanya, yaitu amati, tiru, modifikasi. Selain itu, dengan menghadiri workshop bertema bisnis, kita juga bisa lebih memantapkan pilihan untuk ide bisnis yang sesuai minat. Lebih jauh, bisa juga menambah ilmu perihal cara memulai, menjalankan, dan mengembangkan bisnis. Sekian 4 tips menemukan dan menggali ide bisnis sesuai dengan minat. Meski ide bisa ditemukan di mana saja, tetapi dalam menentukan ide, mana yang akan dipilih memang perlu ketelitian dan kehati-hatian. Jangan sampai ide bisnis kita ditenggarai sebagai ide bisnis orang lain yang kita curi begitu saja hingga menimbulkan sengketa. Pandai-pandai melihat peluang di sekitar kita, pandai menangkap keresahan orang-orang di sekitar kita, dan juga pandai memanfaatkan jejaring yang kita miliki ada kunci mendapatkan ide bisnis yang baik. Lalu, yang tidak kalah penting, setelah memiliki ide bisnis di dalam kepala, segera tuliskan, rancang program dan anggarannya, lalu segera jalankan dan minta bantuan orang yang ahli atau berpengalaman di bidangnya. Jangan sampai ide bisnis itu hanya mengendap di kepala, lalu hilang menguap dan direalisasikan oleh orang lain. Selamat menggali minat dan ide bagi yang sedang berencana membuka bisnis. Semoga dilancarkan prosesnya. Demikian materi dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.